Shalom, selamat malam. Selamat bergabung di Natal bersama PDPKK Santo Petrus malam hari ini dengan tema Setitik Kasih Sejuta Harapan. Apa kabar untuk semuanya? Baik. Baik, luar biasa. Mari saat ini saya mau mengajak teman-teman yang belum menyalakan kameranya. Boleh dinyalakan kameranya. Kita mau menyapa teman-teman lain dengan senyum kita yang paling manis dari tempat kita masing-masing. Yuk, kita nyalakan kameranya, kita berikan senyum kita yang paling manis kepada teman-teman kita semuanya. Halo. Halo, salam. Ada Bu Tuti, semuanya ada yang dari Jakarta juga ya, dari Tanjung Pinang, luar biasa kita berkumpul menjadi satu di dalam media Zoom meeting ini. Dan selamat malam Monsinyur Adrianus Narko OFM. Apa kabarnya? Monsinyur, apa kabarnya? Baik. Terima kasih Monsinyur Sinmong atas kesediaannya untuk sharing firman dalam perayaan Natal di PDPKK Santo Petrus malam hari ini ya Monsinyur. Ya, baik. Selamat malam untuk semuanya dan saya mau mengucapkan selamat Natal dan selamat memasuki hari ke-7 di tahun 2021. Saya mau lihat lambaian tangan teman-teman semuanya. Yuk kita semua sama-sama lambaikan tangan kita. Dan puji syukur bahwa kita boleh melewati tahun 2020 ini semua karena kemurahan Tuhan, karena baiknya Tuhan. Seperti yang kita tahu, tahun 2020 banyak sekali tantangan, banyak masalah karena pandemi COVID-19 ini. Saat ini kita juga masih dalam pandemi, tetapi besar harapan kita semua dalam mengawali perjalanan kita di tahun 2021 ini dengan harapan yang baru, dengan optimisme tetap terus ada dalam hidup kita bersama dengan Tuhan yang selalu menjadi pegangan hidup kita. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera dalam lindungan Tuhan. Amin. 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 Yang sudah tidak sabar lagi mau mendengarkan sharing firman dari Monsinyur, mohon bersabar sebentar, karena kita akan mengangkat puji-pujian pada malam hari ini, karena kita percaya bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Dan saat ini juga, kita percaya kita bertemu secara virtual pada malam hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari saat ini, kita angkat puji-pujian di tempat kita masing-masing dengan penuh sukacita. Shalom teman-teman. Shalom. Nah, kita bertemu lagi di dalam Zoom hari ini pada PD pada malam hari ini. Kita mau letakkan dulu masalah kita, kegalauan kita, gundah gulana kita ya di ujung pintu di luar. Kita saat ini mau merasakan kasih Yesus karena kita dipertemukan di dalam Zoom meeting ini bersama dengan Monsinyur Adrianus Narko juga. Kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita berkumpul di dalam namanya. Mari sama-sama kita angkat pujian. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan kasih-Mu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Ayo yang di rumah, kita mau lebih semangat lagi, kita angkat pujian ini. Kita dipertemukan Tuhan di dalam Zoom ini. Mari kita nyatakan sukacita kita akan kasih Tuhan. Bertemu di dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu, mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh
Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita percaya kemarin kita baru merayakan Natal ya, dan kita percaya bahwa kelahiran Tuhan di dunia ini untuk membawa kasih Tuhan kepada kita. Kita sungguh merasakan kasih-Nya karena Tuhan telah mengutus putranya untuk menjadi manusia, dan saat ini kita nyatakan kemuliaan Tuhan, kita angkat pujian Gloria, kita mau memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Katakan dari pulau di benua terdengarlah suara yang terus mengalun. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Ayo sama-sama yang di rumah kita boleh melihat semangatnya memuji Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus, malaikat menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Boleh musik mengiringi kita dan saya mengajak yang di rumah menyanyi untuk Tuhan. Boleh lihat lambaian tangannya di depan kamera masing-masing. Semangat sukacita memuji Tuhan ya. Boleh lebih semangat lagi. Sama-sama kita angkat pujian Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Mari boleh berikan tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya, terima kasih. Wow, luar biasa aura sukacita tim pujian. Walaupun kita terpisah oleh jarak, bisa tetap kita rasakan sukacitanya ya. Yang merasakan sukacita boleh melambaikan tangannya lewat puji-pujian tadi. Saya mau lihat lambaian tangannya. Luar biasa. Dan saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau arahkan fokus kita kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati untuk berdoa. Kita memuji Dia, menyembah Dia dengan segenap hati dan kekuatan kita. Mari saat ini kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik dan penuh kasih, saat ini kami kembali datang kepadamu dengan rasa syukur kami atas anugerah kehidupan pada hari ini. Perlindungan-Mu,
berkat kesehatan, segala berkat-berkat yang kami boleh terima dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk perlindungan-Mu, Bapa, sepanjang tahun 2020. Dan saat ini kami boleh kembali bertemu di tahun 2021 ini. Semua karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu semata. Kami juga bersyukur pada malam hari ini, kami boleh Engkau kumpulkan untuk Natal bersama secara virtual, bersama Bapak Uskup kami yang terkasih, Monsinyur Adrianus Sunarko OFM. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima malam hari ini akan bertumbuh subur dalam hidup beriman kami. Dan lunakkanlah setiap hati kami, biarkan firman-Mu boleh mencelikkan setiap mata hati kami, dan hidup kami boleh semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu, Bapa. Bapa, kami percaya ketika kami berkumpul bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa yang melingkupi setiap daripada kami. Biarlah puji-pujian pada malam hari ini, doa kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, dan acara malam hari ini akan membawakan sukacita untuk kami semua, dan akan berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu, Bapa. Kasih Allah di dalam kehidupan kita sungguh telah terbukti. Kasih Allah yang mau berkorban untuk kita semua, agar kita semua diselamatkan. Mari saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau bersyukur dan menyembah Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kita. Kita percaya kita yang sudah diselamatkan ini karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam diri kita. Mari saat ini kita buka hati kita buka mulut kita bersiap untuk masuk dalam penyembahan, di mana kita bertemu secara intim dengan Tuhan. Dan kita merasakan bahwa kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh terbukti dalam hidup kita. Sungguh tak terbukti Ketika Dia serahkan anak tersayangnya, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. syukur, mau syukur padamu Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau datang ke dunia jadi serupa dengan manusia. Kami tahu Tuhan, Kau sungguh mengasihi kami Tuhan. Kedatangan-Mu ke dunia menjadi serupa dengan manusia begitu mengajarkan kami untuk bisa mengasihi sesama kami. Terlebih mereka yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan, mereka yang kekurangan Tuhan, mereka yang jauh akan Kau Tuhan. Ya Tuhan, tanpa kasih kami tidak dapat hidup sampai dengan saat ini. Terutama di kala tahun 2020 begitu mengajarkan kami banyak hal untuk menjadi lebih bersyukur di kala Engkau memberikan kami satu hari baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mengangkat pujian ini dengan sepenuh hati Tuhan, karena kami percaya kasih-Mu telah terbukti di dalam diri kami. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kasih Allahku
sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Aku mau bersyukur Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Mau menyembahmu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Nyatakan syukur kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bila ucapan syukur kami Tuhan, inilah penyembahan kami Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hidup kami Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita. Tuhan yang sudah mengasihi kita tanpa syarat. Tuhan yang sudah mengasihi kita di saat kita berdosa dan masih banyak melakukan kelalaian. Ya Tuhan, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau kasihi dengan tanpa syarat. Saat ini Tuhan, kami bersiap hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh Monsinyur kami, Adrianus Sunarko. Berkatalah
pada kami secara pribadi Tuhan. Berkatalah kepada kami yang haus akan kebenaran, dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau ini dapat tumbuh subur dalam hati kami dan firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati dan urapi anak-Mu, Monsinyur Adrianus Sunarko Tuhan, sehingga melalui beliau kami mendapatkan jawaban dan juga air kehidupan yang selama ini mungkin kami rasakan kering di dalam hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan, Monsinyur. Saya share screen ya. Ya, silakan Monsinyur. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan Monsinyur. Ya, baik. Selamat malam semuanya ya. Selamat malam. Nah, selamat malam. Saya coba menyampaikan renungan. Memang sudah lewat Natal ya, tapi nggak apa-apa toh, kita ulang lagi ya. Nggak apa-apa. Kita ambil dari Titus. Surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 2, ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan dulu. Surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 2, ayat 11 sampai 14. Bunyinya begini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, intinya ada di kalimat pertama tadi ya, dalam surat kepada Titus itu bunyinya demikian ya, seperti tulis di situ. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua umat manusia sudah nyata. Nah, itu maksudnya apa itu ya? Kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Itulah yang dimaksud sebenarnya dengan misteri Natal. Kasih karunia Allah, tapi sekarang menjadi nyata. Nah, itulah sebenarnya Natal, inti misteri Natal, atau kita sebut firman menjadi manusia. Makanya itu tadi ya, kasih karunia menjadi nyata karena firman yang tinggal di surga itu sudah menjadi manusia. Itulah inti dari misteri Natal. Istilahnya macam-macam. Ada yang menyebut inkarnasi karena artinya itu menjadi manusia. Putra Allah menjadi manusia, firman menjadi manusia. Itulah inti tadi, kasih karunia menjadi nyata. Karena firman Tuhan, Putra Allah yang tinggal di surga, menjadi manusia. Itulah misteri yang kita rayakan dari Natal yang mengagumkan.
sepanjang sejarah, sejak dahulu, orang sudah melukiskan, mengungkapkan syukur dan rasa kagum tentang misteri ini, Natal ini, yaitu firman menjadi manusia. Nah, saya akan coba menunjukkan macam-macam renungan tentang mengapa itu sesuatu yang mengagumkan. Firman menjadi manusia. Kenapa firman menjadi manusia? Atau untuk apa firman menjadi manusia? Nah, dalam sejarah itu ada banyak macam-macam cara untuk menjawabnya. Saya akan lihatkan. Satu, yang paling tua, orang memikirkan sambil mengagumi, firman menjadi manusia. Firman Allah ini kan ilahi ya, tapi dia menjadi manusia. Jadi, firman Allah Natal ini ya, menjadi manusia itu untuk apa? Supaya manusia menjadi ilahi, gitu ya. Katakanlah ketularan ilahinya, begitu ya. Karena firman itu kan ilahi. Dia menjadi manusia, itulah Natal. Untuk apa? Supaya manusia diilahikan atau ketularan keilahiannya, karena yang ilahi firman menjadi manusia. Maka seringkali dipakai istilah pertukaran yang mengagumkan. Itulah pertukaran yang mengagumkan. Yang ilahi menjadi manusia, itulah Natal ya. Supaya manusia ini, kita ini menjadi ilahi. Maksudnya ambil bagian dalam hidup Allah, kehidupan ilahi. Atau seperti dikatakan dalam 2 Petrus bab 1 ayat 3 sampai 4. Surat Petrus bab 1 ayat 3 sampai 4 dikatakan begini. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, itu maksudnya. Untuk apa Natal? Untuk apa firman menjadi manusia? Untuk apa yang ilahi menjadi manusia? Supaya kita manusia ini diilahikan, menjadi ilahi, mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Nah, kita sering, maksudnya konkretnya adalah bahwa kita ternyata di dunia ini, meskipun tidak melihat Allah, tapi bisa berdoa, mempunyai relasi dengan Allah, diberi anugerah doa. Itulah maksudnya ambil bagian dalam kehidupan ilahi. Di dalam Ekaristi itu dilambangkan dengan misteri percampuran air dan anggur. Itu seperti yang ilahi dengan manusia bercampur. Firman Yesus, Allah menjadi manusia. Supaya kita menjadi seperti dia. Jadi seperti air dan anggur dicampurkan dalam Ekaristi itu artinya yang ilahi, Yesus, sudah meresapi kita, manusia. Jadi kita ditulari oleh keilahian Yesus. Sehingga dengan demikian kita bisa mengatasi, mengalahkan kekurangan-kekurangan dan keterbatasan kita. Nah, ini ada seorang santo, Athanasius, mengatakan demikian. Ini, putra menjadi manusia untuk menjadikan kita ilahi. Nah, itulah Natal ya. Putra Allah menjadi manusia supaya apa? Supaya kita menjadi ilahi. Buktinya apa? Bahwa kita bisa berdoa. Ia lahir melalui seorang perempuan dan lahir dari perawan untuk mengubah bentuk kelahiran yang penuh dosa sehingga kita dapat menjadi bangsa yang kudus, ambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, itu intinya lagi ya. Firman menjadi manusia, yang ilahi menjadi manusia, supaya apa? Supaya kita menjadi ilahi, ambil bagian dalam kodrat ilahi.
Ya, itu satu. Ada yang merenungkannya begitu. Jadi kita makin mengagumi Natal karena apa? Karena firman Allah menjadi manusia, sehingga kita ditulari oleh yang ilahi itu. Kita ambil bagian dalam kodrat ilahi, kehidupan ilahi. Buktinya adalah kita bisa berdoa, berkomunikasi meskipun kita tidak melihat Tuhan. Yang kedua, ada Santo Ireneus. Dia juga mengagumi Natal ya, dia bersyukur sekali Natal. Karena apa? Di sana Yesus Putra Allah menjadi manusia, dan dengan demikian nanti Yesus menjadi manusia ya, lahir, kemudian mulai besar, mulai berkarya, mulai menjadi dewasa sampai wafat. Nah, dengan begitu Yesus, karena dia menjalaninya dengan penuh kesucian, Yesus membalikkan arah hidup. Sejak Adam berdosa, kehidupan manusia ini sudah tercemar ya, arahnya sudah bertentangan dengan kehendak Allah. Sejarah hidup manusia ini bertentangan dengan kehendak Allah. Manusia ya. Nah, dengan Natal, Yesus menjadi manusia, menjadi anak kecil, nanti menjadi remaja, nanti menjadi orang muda, nanti menjadi dewasa, nanti bekerja. Tapi Yesus berbeda dengan Adam ya. Kalau Adam kan menjalani hidup, tapi dia tidak taat kepada Allah. Kalau Yesus juga sama, dia menjalani hidup nanti sebagai anak, dewasa, dan lain sebagainya, tapi dia taat. Nah, itulah yang mengagumkan dari Natal. Dengan Yesus menjadi manusia, maka arah hidup dibalikkan lagi. Yang waktu Adam sudah salah arahnya, berlawanan dengan kehendak Allah, dengan Yesus arah hidup dibalikkan lagi. Itu yang kedua, contoh dari Santo Ireneus. Ia menyegarkan arus jalan yang ditempuh manusia, ya, karena dia seperti Adam ya, hidup sebagai anak besar, kita ya makin besar bekerja. Tapi bedanya dengan Adam, dia arah hidupnya lain, bertentangan. Adam arah hidupnya melawan Allah, Yesus arah hidupnya membalikkan kepada Tuhan. Nah, itulah ketaatan sempurna Kristus menghilangkan kerusakan yang disebabkan oleh ketidaktaatan Adam. Nah, itu yang kedua. Kalau kita bertanya, untuk apa Natal ya? Untuk apa Yesus Kristus menjadi manusia? Yang ketiga, untuk membebaskan manusia dari dosa. Ini yang mungkin paling sering kita dengar. Untuk apa Yesus lahir ke dunia? Untuk apa Putra Allah hidup di dunia? Untuk membebaskan manusia dari dosa. Karena apa? Karena dosa itu sudah begitu menguasai manusia ya. Sehingga manusia tidak sanggup membebaskan diri dari belenggu dosa itu. Karena itulah Yesus datang ke dunia untuk itu. Rasul Paulus melukiskan bagaimana manusia itu sudah begitu dikuasai dosa ya, sehingga dia tidak bisa lagi membebaskan diri. Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma mengatakan itu ya, bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tapi dosa yang diam dalam aku. Nah ini Rasul Paulus melukiskan betapa manusia itu sudah dikuasai oleh dosa. Dia ingin baik, tapi selalu melakukan yang sebaliknya, terus begitu ya. Ingin baik, baru mengaku dosa, nanti sudah berbuat dosa lagi. Nah dia sendiri nggak bisa melawan kuasa dosa itu. Maka Putra Allah menjadi manusia. Itulah Natal. Yang ilahi menjadi manusia untuk memberi kita kekuatan, membebaskan kita dari dosa.
Nah, itu juga ya. Mengapa Natal mengagumkan? Untuk apa Putra Allah menjadi manusia? Untuk membebaskan dari dosa. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus Kristus turun ke dunia untuk mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Setan-setan ya. Dalam surat Rasul Paulus dikatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, ini juga bahwa Yesus turun ke dunia untuk mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Setan-setan ya, roh-roh jahat semua dalam kitab suci kalau kita dengar semuanya takluk kepada Yesus. Maka juga itu ya, orang Katolik yang percaya pada Yesus tidak boleh takut pada kuasa-kuasa jahat. Kita pasti menang, karena dalam kitab suci selalu tidak pernah roh jahat mengalahkan Yesus, tidak pernah. Setan tidak pernah mengalahkan Yesus, tidak ada ceritanya. Selalu kuasa jahat itu takluk kepada Yesus. Nah, itu juga. Nah, masih ada lain lagi. Untuk apa? Mengapa yang ilahi Yesus menjadi manusia? Nah, sekarang kan kita mengalami banyak kerusakan alam ya dan lain sebagainya. Ada orang kudus namanya Bonaventura yang mengatakan Yesus menjadi manusia untuk menyempurnakan seluruh ciptaan. Nah, dia memikirkan ya, mengapa ya sambil mengagumi. Mengapa dalam agama Katolik itu diajarkan bahwa firman menjadi manusia yang ilahi itu? Kok tidak menjadi hewan? Kok tidak menjadi batu? Kok tidak menjadi pohon? Tapi yang ilahi itu kok tidak menjadi kitab? Mungkin ya kalau saudara-saudara Muslim kan firman menjadi kitab. Tapi dalam agama kita, itu firman menjadi manusia. Nah, Santo Bonaventura mengatakan ini sesuatu yang amat mengagumkan dan istimewa. Kalau di banyak kebudayaan suku-suku kan seringkali ada hewan-hewan yang dianggap jelmaan ya dari yang ilahi. Di India misalnya sapi dianggap binatang yang harus dihormati karena merupakan jelmaan yang ilahi. Di tempat lain ada binatang-binatang lain yang ilahi menjadi itu. Tapi yang istimewa dari agama Katolik, Natal, firman tidak menjadi batu, tidak menjadi pohon, tidak menjadi sapi, tidak menjadi babi, tidak menjadi kitab, tapi menjadi manusia. Nah, itu keistimewaan dari agama Kristiani. Menjadi manusia berarti dia menyempurnakan seluruh ciptaan, karena di dalam manusia itu terkandung semua unsur-unsur kehidupan di dunia. Ada unsur jasmani, ada unsur pemikiran, akal budi, ada unsur hati. Maka kalau yang ilahi menjadi manusia, semua itu disempurnakan, diresapi, ditulari oleh yang ilahi. Kalau firman menjadi batu, berarti ada yang belum diresapi oleh yang ilahi, karena batu tidak punya akal budi atau hati. Kalau firman hanya menjadi pohon, juga sama, belum semua ya. Paling lengkap itu manusia. Karena dalam manusia ada aspek materi, jasmani, ada rohani, ada akal budi, maka firman menjadi manusia. Nah, yang mungkin dekat dengan kita pada masa-masa pandemi ini, masih ada yang lain lagi yang menjelaskan demikiannya, bahwa firman Allah menjadi manusia untuk apa? Mengapa? Untuk berbela rasa bagi yang menderita, khususnya ya, untuk merasakan hidup bersama dengan manusia, khususnya orang-orang yang menderita. Itulah maksud dari Natal, solidaritas, berbela rasa. Sudah enak tinggal di surga, tetapi putra firman menjadi manusia untuk apa ya? Untuk mengalami senasib dengan manusia, khususnya
dengan orang-orang yang menderita. Menarik sekali kita perhatikan dalam cerita-cerita Natal itu kan biasanya dilukiskan penuh sukacita ya, Natal itu ya. Gambarannya penuh sukacita, ada gembala bernyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ada satu peristiwa sedih di malam Natal itu. Kita tahu ceritanya ya, Yusuf dan Maria menempuh perjalanan jauh dari Nazaret ke Bethlehem dan Maria waktu itu sudah mengandung. Tetapi ketika sampai di Bethlehem dan mau melahirkan, mereka apa? Tidak mempunyai tempat untuk tinggal, menginap. Itu dikatakan ya. Demikian juga Yusuf, ia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Itulah satu-satunya hal sedih dalam peristiwa malam Natal. Putra manusia datang ke dunia, dia tidak punya tempat untuk menginap. Nah, ini menunjukkan tadi bahwa Yesus ingin solider, berbela rasa dengan orang-orang yang menderita. Sejak dia bayi, dia sudah mengalami susah hidupnya. Tidak ada tempat untuk menginap. Nanti kita tahu ya setelah dia perayaan Natal, kemudian harus mengungsi ke Mesir ya, karena akan dibunuh oleh Herodes. Yusuf, Maria akhirnya membawa Yesus ke Mesir untuk mengungsi karena akan dibunuh. Jadi ini, untuk apa Firman menjadi manusia? Dia ingin berbela rasa bagi yang menderita. Ingin mengalami bersama-sama dengan manusia. Sejak dia lahir, dia sudah mengalami, tidak mendapat tempat penginapan. Nah, saya pernah membaca di Irlandia, karena cerita ini ya, mempunyai cara yang khusus untuk merayakan malam Natal, hari Natal. Mereka sepakat di desa, salah satu desa ya, tapi memang desa itu seluruhnya Katolik. Di Irlandia waktu itu ya. Karena cerita Natal seperti ini, lalu mereka sepakat bahwa sepanjang hari tanggal 24 Desember, dari pagi sampai malam, nanti misal Natalnya kan selalu malam di sana ya. Itu semua sepakat di desa itu, pada hari itu, semua harus membuka pintu rumahnya. Pintu rumah dari semua keluarga di desa itu selama tanggal 24 dari pagi sampai malam nanti ke gereja itu dibuka lebar-lebar. Lalu ada meja di kamar tamu dan dikasih lilin. Sampai nanti jam 10 malam mereka semua pergi ke gereja untuk merayakan Natal. Maksudnya apa? Maksudnya mereka mau mengatakan itu. Jangan sampai peristiwa malam Natal di Bethlehem dulu itu terjadi di kampung kita. Dulu Yesus lahir tidak dapat penginapan. Jangan sampai Yesus datang ke kampung kita tapi tidak dapat penginapan. Maka mereka caranya begitu. Sepanjang hari tidak boleh ada yang menutup pintu rumahnya. Harus buka untuk mengungkapkan selamat datang kepada Tuhan Yesus. Supaya tidak terulang apa yang terjadi di malam Natal dulu ketika Maria dan Yosef tidak mendapat tempat penginapan. Ya, itu macam-macam renungan tentang untuk makin mengagumi misteri Natal itu. Kenapa Putra Allah menjadi manusia? Satu yang terakhir, juga ada yang mengatakan mengapa Firman menjadi manusia, supaya Allah itu
sungguh-sungguh dikenal oleh manusia. Kalau belum menjadi manusia masih sulit dikenal. Ada cerita tentang seorang pemilik domba dan pembantunya yang tiap kali mengecek di kandang dombanya bersama pembantunya itu, apakah domba-dombanya lengkap atau tidak. Ternyata waktu dicek, wah kok sepertinya ada banyak domba yang hilang. Maka pemilik domba itu mengatakan kepada pembantu yang biasa mengurus domba-domba itu, kamu harus cari, temukan domba-domba itu. Tapi pembantunya bilang dia takut untuk cari karena masih di hutan mungkin ya, begitu. Oh ya sudah, kalau kamu memang takut, akhirnya pemilik itu sendiri yang pergi mencari domba-dombanya. Dikisahkan dalam cerita itu, ternyata domba-domba itu tidak mengenal pemiliknya ini. Karena yang sehari-hari biasanya dengan pembantunya itu. Sehingga ketika dia datang, domba-dombanya lari. Tidak dikenal. Tapi pemilik domba ini pandai juga. Wah, saya nggak dikenal ini. Mau saya cari malah lari. Maka dia kemudian berganti baju, mengenakan baju dari bulu domba. Lalu dia pergi mencari domba-domba itu karena dia memakai baju berbulu domba. Domba-domba merasa ini sama dengan kita. Maka mereka tidak lari lagi, tapi justru datang dan berkumpul sehingga kemudian yang hilang-hilang itu bisa diselamatkan, dikumpulkan kembali di kandangnya. Nah, mungkin seperti itu maksudnya ya. Mengapa firman menjadi manusia? Supaya Allah bisa sungguh-sungguh dikenal. Kalau tidak jadi manusia, kan belum begitu kenal. Seperti tadi, pemilik domba itu dijauhi oleh domba-dombanya karena mereka tidak kenal dia ya. Tapi setelah dia pakai pakaian bulu domba, nah mereka pun kemudian mau mendekat. Dan semua diselamatkan. Ya, itulah kurang lebih misteri Natal, kekayaannya yang beraneka ragam ya, sehingga kita patut bersyukur. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah cerita yang disampaikan Paus Fransiskus pada malam Natal. Ini memang masih bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan ya. Mengungkapkan kebaikan hati Tuhan selama Natal itu. Ada legenda lain cerita tentang kelahiran Yesus malam Natal itu ya. Kita tahu bahwa pada waktu malam Natal itu, gembala-gembala bergegas datang karena diberitahu oleh malaikat untuk menyembah Yesus bersama Maria dan Yosef. Dalam cerita ini dikatakan bahwa gembala-gembala itu hampir semua datang penuh semangat dan membawa hadiah. Masing-masing berlomba-lomba membawa hadiah untuk dipersembahkan kepada bayi yang baru lahir itu. Ada yang bawa buah, ada yang macam-macam dan lain sebagainya. Maria dan Yosef sungguh-sungguh berterima kasih. Tetapi ada satu gembala yang begitu miskin, sangat miskin, sehingga dia tidak membawa apa-apa sebagai hadiah kepada Yesus yang baru lahir itu. Sehingga ketika teman-temannya datang membawa hadiah, memberikannya pada Maria dan Yosef, dia malu. Maka dia berdiri agak ke belakang, mundur. Karena merasa dia tidak membawa apa-apa. Sementara teman-temannya membawa hadiah, dia memang karena begitu miskin, tidak bisa mempersembahkan sesuatu, maka dia malu berdiri di belakang. Nah, dalam kisah itu dikatakan, Santo Yosef dan Santa Maria melihat gembala ini, yang satu ini ya, kok sepertinya malu dia ya, berdiri di belakang, tidak seperti teman-temannya yang lain. Lalu dikisahkan Maria waktu itu yang masih menggendong Yesus, tetapi juga Yosef dan Maria kerepotan karena menerima banyak hadiah. Lalu Maria memanggil gembala yang menjauh itu supaya datang dekat. Lalu Maria mengatakan kepadanya, saya harus menerima hadiah-hadiah banyak, maka sekarang bayi Yesus ini saya berikan kepadamu. Jadi bayi Yesus yang digendong itu diberikan ke tangan gembala yang tidak bawa apa-apa itu.
gembala yang tadinya malu itu merasa sangat bersyukur menerima Yesus itu meskipun dia merasa tidak pantas, tapi kemudian dia dengan penuh sukacita menunjukkannya kepada teman-temannya, hadiah yang begitu besar diberikannya. Lalu Paulus mengatakan, saudara-saudara sekalian, kalaupun tangan kita nampak kosong, hati kita sedang sedih pada malam Natal, tapi rahmat Tuhan tetap dianugerahkan kepada kita pada malam Natal ini. Seperti tadi Maria memberikan Yesus yang dia gendong kepada gembala yang tidak punya apa-apa itu. Ya, begitulah saya kira tadi dari bagian yang pertama, kasih karunia Allah sudah menjadi nyata. Itulah maksudnya, firman menjadi manusia. Untuk apa dan mengapa kita harus bersyukur karena peristiwa yang sangat mengagumkan ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih Monsinyur Adrianus. Kita berikan aplaus untuk Monsinyur. Terima kasih Monsinyur untuk firman-Nya yang semakin membuat kami lebih mencintai lagi Natal itu, mencintai firman Tuhan. Kata-kata sedikit, firman Tuhan, firman menjadi manusia itulah misteri Natal yang mengagumkan. Dan Yesus menjadi manusia itu mau menjadi supaya Allah itu lebih dikenal oleh manusia, itu adalah solidaritas dan bela rasa bagi yang menderita. Nah, saat ini yang mau bersharing buat kita pada malam hari ini ada teman-teman, silakan dipersilakan waktunya. Siapa yang merasa terberkati tadi dengan firman-Nya dari Monsinyur? Angkat, lambaikan tangannya. Silakan yang mau bersharing. Ada yang mau bersharing? Silakan lambaikan tangannya. Ya, silakan Bu Evi. Bu Evi, silakan. Oke, ada suaranya no? Ya, ada Bu. Silakan Bu Evi. Oh iya tadi nggak bisa. Coba bentar ya, saya coba dulu. Selamat malam, Monsinyur. Selamat malam, saudara-saudariku yang semua yang terkasih. Selamat malam. Malam ini saya mau sharingkan sedikit. Ya, bersyukur sekali kita sudah melewati tahun 2020 yang rasanya begitu nano-nano ya. Dan kita juga sangat bersyukur sudah bisa masuk ke tahun 2021. Kita percaya di tahun 2021 segala rencana kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya ingat-ingat waktu awal pandemi, rasanya begitu galau, cemas, ketakutan, hari-hari hitung COVID ya. Tapi ya bersyukur pada Tuhan, akhirnya pada suatu hari saya diajak sama Sis Helen untuk bergabung di dalam gerakan berbagi sesama. Apa itu? Jadi waktu itu kami berpikir di dalam masa pandemi ini banyak orang yang kena COVID, nggak bisa terusin kerja, ada yang kena PHK, ada yang bakal gajinya dipotong jadi setengah. Jadi kami mau bagi sembako, ya, itu idenya Sis Helen. Tapi kalau pakai uang kas, bisa lama-lama uang kas kami botak gitu. Jadi kami mulai berapa teman lah ya dari PDPKK, kami gerak menjual masker, kami menjual jambu, nanas, beras merah, apa yang bisa kami jual. Hasilnya puji Tuhan lumayan ya. Terus belakangan ini kami juga bergerak
di dalam untuk menggerakkan, kumpulkan barang-barang yang bekas gitu, sambil mengurangi sampah-sampah di bumi ini. Ya. Jadi barang yang orang sumbang kepada kami, apa aja kami terima. Mau barang yang bagus saya lebih senang gitu. Kalau barang yang bekas, misalnya ada yang renovasi rumah berbentuk kusen, pintu, teralis, keramik, semua kami terima. Mau spring bed, jok, baju yang layak dipakai kami terima. Pokoknya apa aja silakan call saya atau call sis Novi cantik, kami siap jemput gitu. Terus hasilnya kami terima, kami jual, dan sangat bersyukur pada Tuhan. Tuhan juga kirim malaikat untuk kami. Barang itu begitu sampai ke gudang dibantu sama teman-teman yang Kristen, juga dibantu kerjasama sama orang Muslim SMK Muhammadiyah, mereka yang bantu perbaiki kalau untuk elektronik, sehingga barang itu dijual dengan harga yang lumayan setelah diperbaiki ya. Jadi barang itu kita kasih ke orang Muslim, mereka bantu kami diperbaiki semua. Jadi yang bisa jual dijual dengan harga lumayan. Gitu. Terus hasil penjualan itu kami juga sekarang kumpulkan, disalurkan. Kemarin Sis Helen di kami PDPKK kerjasama dengan KBG di Brito sama teman-teman yang di CAP diadakan tembus sembako murah. Jadi sembako itu kan sekitar 150, tapi ditembus dengan 50.000 gitu. Terus ya ini ide-idenya Sis Helen, saya cuma di belakang bagian terima barang sumbangan. Jadi bagus juga sih, maksudnya orang yang ngambil sembako juga jadi tidak rebutan gitu. Dengan tembus 50 mereka juga merasa mereka memiliki gitu. Terus belakangan kami juga ada kolaborasi juga dengan West Woman. Kami mengunjungi panti asuhan di Batam. Kami juga sumbangkan barang yang mereka perlu, kayak mereka perlu rice cooker, setrika, sembako yang kami salurkan ke sana. Kami juga ada salurkan kepada di Medan, panti asuhan di Medan, juga di Malang gitu. Karena di sana kami bisa ke sana, kami cuma transfer. Jadi sangat bersyukur pada Tuhan di masa pandemi ini. Kami juga meskipun di rumah kami masih dipakai Tuhan untuk memperjanjikan tangannya. Jadi untuk bro and sis yang punya barang-barang silakan call kami, call sis Novi yang cantik, kami siap jemput. Terima kasih demikianlah sharing saya. Terima kasih Monsinyur, terima kasih teman-teman semuanya. Kita berikan aplaus untuk Bu Evi. Terima kasih Bu Evi untuk sharingnya. Dan ada yang masih mau bersharing, teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Kita akan putarkan sebuah video kegiatan yang PDPKK Santo Petrus lakukan selama tahun 2020 ini sebagai bagian aktif salah satu komunitas di Paroki Santo Petrus Batam. Silakan ditayangkan videonya. Teman-teman tunggu sebentar ya, videonya kayaknya ada gangguan teknis.
Bagaimana, CVV? Gimana, Wan? Sebentar. Oh ya. Atau ada yang mau bersharing teman-teman sambil menunggu videonya? Suster Suryati mau bersharing, Suster? Mendengar suaranya sedikit saja, Suster, sambil menunggu videonya. Kita sungguh bersyukur ya, selama masa pandemi ini kita semua masih diberikan Tuhan kesehatan, dan saya tuh sangat bersyukur sekali. Seperti yang Monsinyur tadi bilang, saya tuh begitu merasa dicintai oleh Tuhan. Begitu Tuhan yang begitu mulia mau memberikan dirinya untuk lahir sebagai manusia, agar kita ketularan ilahinya yang luar biasa, misi Tuhan untuk kita semua. Dan sungguh bersyukur saja selama masa pandemi ini kita juga masih bisa bertemu walaupun secara virtual seperti ini, kita masih tetap bersukacita, kita boleh merayakan Natal, apalagi lewat media Zoom yang begitu luar biasa, kita bisa berkumpul, ada yang dari Pangkal Pinang, ada yang dari Tanjung Pinang, ada yang dari Jakarta. Kalau nggak ada media Zoom seperti ini, kalau kita mau terbang ke Batam atau mau ke Pangkal Pinang, pasti memerlukan lumayan banyak biaya untuk tiket ya, dan luar biasa karena media Zoom ini kita boleh berkumpul menjadi satu kesatuan seperti Suster Suryati yang berada di Jogja juga ya kalau nggak salah, Suster ya. Kita bisa berkumpul menjadi satu, bisa bersharing bersama, mendengarkan Monsinyur juga bersharing, luar biasa. Oke, udah siap. Udah siap ya, yuk mari kita saksikan videonya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu
Saya sebagai bagian dari mewakili PDPKK 1 Petrus mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih untuk semua para donatur. Semua yang kami lakukan ini bisa terlaksana berkat para donatur semua, berkat Bapak Ibu yang mendukung kami untuk melakukan aksi berbagi untuk sesama ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini, di tahun 2021 ini juga, kami akan masih ingin menjadi bagian dari paroki Santo Petrus yang berperan aktif menjadi berkat buat sesama. Karena seperti yang Monsinyur tadi bilang, solidaritas dan bela rasa bagi yang menderita. Perjalanan hidup kita yang indah ketika kita mau berbagi, bukan untuk menikmati untuk diri kita sendiri. Terima kasih untuk semuanya, dan ini ada pengumuman sedikit. Ada beberapa pengumuman. Kamis depan, kita akan berjumpa lagi di jam yang sama, di jam 19.30. Kita akan membahas tentang sesuatu yang tidak kasat mata. Apa itu? Yang datang tidak diundang dan tidak mau pulang sampai sekarang. Nah, saat ini kita bukan membicarakan tentang kuntil anak atau sebagai macam yang lain, tetapi kita membahas tentang COVID-19. Virus yang sudah menghebohkan seluruh dunia, membuat kita melakukan banyak hal di rumah, work from home, school from home, termasuk yang kita lakukan saat ini, yaitu worship from home. Tema minggu depan itu adalah COVID-19 still among us, yang artinya COVID-19 masih ada di sekitar kita. Mari kita bahas topik ini yang menarik dengan Dr. Hendry Hartono. Beliau adalah salah satu anggota KMKI, yaitu Komunitas Medik Katolik Indonesia di Batam. Kami undang kembali Bapak Ibu, Monsinyur, teman-teman semua untuk hadir kembali bersama-sama dengan kami dengan link yang sama atau bisa menghubungi kontak person yang ada di layar masing-masing. Kemudian pengumuman yang kedua, jangan lupa follow sosial media PDPKK Santo Petrus, supaya teman-teman juga tidak ketinggalan kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Dan yang ketiga adalah kita mau foto bersama ya teman-teman. Yuk kita siapkan senyum kita yang paling manis dan gaya kita yang bisa menyemangati teman-teman yang melihat foto kita. Silakan siapa yang foto ya. Siapa yang foto ya? Oke, mari semua tolong pasangkan kameranya ya. Yuk, mari aba-aba. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Yuk gayanya. 1, 2, 3. Oke, layar berikut karena peserta cukup banyak, sabar ya. Masih banyak yang belum nyalakan video nih. Ya, ada yang belum nyalakan video, ayo nyalain dong. Ya, nyalain. Inilah kesempatannya. Mari. Bro Sucipto, si Susani. Banyak yang belum nyalain video. Bu Evi juga. Ayo teman-teman nyalain videonya, kita foto bersama. Yang kamu pertama full, kamu duanya. Oke. PDKK Petrus. Awan, Suryani. Belum. Udah ya. Oke. Mari ya, kita siap-siap untuk ambil video. Yuk, pasang senyumannya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ayo kesempatan terakhir. Mari. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Iwan. Dan saat ini teman-teman kita sudah sampai di penghujung acara kita. Mari kita siapkan hati.
Kita mau berdoa bersama dan nanti mohon berkat dari Monsinyur ya untuk kita semua. Ya, Mari kita siapkan hati kita mau berdoa bersama. Bapa, saat ini kami berada di penghujung kebersamaan kami dalam acara Natal bersama secara online pada malam hari ini. Kami bersyukur Bapa, malam hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji, menyembah-Mu, berdoa, mendengarkan firman-Mu lewat Monsinyur Adrianus. Dan kami boleh mendengarkan sharing dari Bu Evi, sehingga iman, pengharapan, kasih kami akan Engkau semakin dikuatkan, dan kami semakin mengerti misteri inkarnasi Engkau menjadi manusia, agar kami juga semua anak-anak-Mu boleh menjadi lebih berkenan lagi kepadamu, dan kami boleh mengerti, lebih bisa berdoa seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan Bapa, kami juga berdoa, berkatilah istirahat malam kami pada malam hari ini, sehingga besok pagi kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru. Dan saat ini kami mohon berkat dari Monsinyur Adrianus. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara semua diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Monsinyur. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sehat selalu untuk semuanya. Ya. Dan jangan lupa 3M. Lalu memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita mau nyanyikan bersama secara sukacita, penutup dengan lagu Feliz Navidad. Terima kasih semuanya. Mari kita berikan salam dengan teman-teman di kiri kanan dari layar Zoom ini. Mari kita angkat pujian Feliz Navidad dan kita ucapkan selamat kepada teman-teman yang ada di Zoom. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Sekali lagi Feliz Navidad. Hey! Feliz Navidad. Boleh bagikan senyumnya. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Boleh melambai untuk teman-teman I kita. wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry I wanna Christmas. wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.